Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu karena sudah menyempatkan hadir dalam mengikuti seminar kesehatan bersama Dr. Winda di hari ini ya. Nah, sambil menunggu peserta yang lain datang, nggak apa-apa, kita mulai saja untuk Zoom-nya. Nanti seperti biasa, Dr. Winda akan menjelaskan materinya. Nanti bisa ada pertanyaan, boleh dengan diketik ataupun dengan mikrofon ya, Bapak Ibu. Kemudian nanti bisa juga Bapak Ibu memberikan testimoninya. Oke, Dr. Winda, halo. Halo Dina. Halo, dokter. Oke, Dok, kita mulai saja ya, Dok ya, sambil menunggu yang lain, peserta yang lain mungkin semuanya nanti akan menyusul ya, Dok ya. Oke. Oke, silahkan, dokter. Materinya hari ini tentang Cocoa Flavanol untuk diabetes. Sudah muncul ya, Dok ya? Ya, udah menjawab. Silakan. Oke, terima kasih Diana. Selamat siang nih teman-teman semuanya. Wah, ini lagi sepi nih ya. Ini kayaknya Selamat apalagi di siang, Dok. siang Pak Ote. Gimana kabarnya? Sehat kan Pak? Iya, sehat, Dok. Ini dari Tenggarong. Wes, dari Tenggarong nih. Lagi nunggu dokter ke sini nih. Aduh, ditunggu Pak undangannya. Iya, Ini mantap. siap, Dok. Sehat ya, Dok? Sehat terus pastinya Iya, ya bersama amin. Flavanol yang pasti. Nah, Bisa. ini kita sambilan mulai aja nggak apa-apa ya, sambil juga Baik, nunggu Dok. Baik, yang mungkin silakan. masih ada di jalan atau lagi nunggu koneksi dan segala macam ya sudah, nggak apa-apa. Kita mulai aja. Topik yang mau saya bawain hari ini itu adalah tentang diabetes. Nah, ini lumayan banyak juga case ya kita dapat ya tentang kasus diabetes. Jadi biar lebih enak nih kita bahas tentang diabetes dulu supaya kita ngerti manfaat flavanol pada diabetes nih. Slide. Nah, diabetes itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kalau dibilang, sebenarnya kalau diabetes itu agak kurang pas kalau kita bilang dia itu justru adalah suatu penyakit. Sebenarnya bukan penyakit diabetes mellitus ini. Diabetes mellitus ini justru adalah suatu sindroma ya atau suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena terjadi peningkatan kadar gula darahnya. Nah, kadar gula darahnya ini peningkatannya bisa karena insulinnya kurang, ya, kekurangan insulin baik secara absolut maupun secara relatif. Nah, kumpulan gejalanya itulah nanti yang disebut sebagai diabetes mellitus. Slide. Nah, diabetes sendiri sebenarnya ada banyak tipenya, tapi ini kita yang familiar ya, yang umum biasanya suka kita temukan itu adalah diabetes tipe 1, tipe 2, dan gestasional diabetes ya. Di sini saya akan bahas lebih ke diabetes tipe 1 dan 2 karena itu yang lebih banyak kita temukan. Kalau yang diabetes gestasional itu dia diabetes pada ibu hamil. Jadi dia diabetesnya hanya pada saat masa-masa kehamilan aja. Begitu selesai melahirkan ya udah nggak diabetes lagi ya. Nah, sekarang kita akan lebih menggali untuk diabetes tipe 1 dan tipe 2. Slide. Nah, tadi kan saya katakan kalau dikatakan diabetes itu kalau ada kumpulan gejala ya, kumpulan dari gejala-gejala yang diakibatkan dari peningkatan kadar gula darah. Nah, gejala-gejalanya itu bisa yang dialami itu bisa ada polidipsi ya. Polidipsi itu dia rasa haus yang berlebihan, baunya aus mulu. Padahal lagi nggak kepanasan gitu, tapi baunya kayak aus terus. Terus poliuri. Nah, poliuri ini dia banyak kencing. Kalau kencing, tapi terutama di malam hari. Kenapa malam hari? Kalau siang-siang banyak kencing, diabetes juga nggak dok? Enggak. Kenapa? Karena kalau pada siang hari, itu kan kita memang beraktivitas, kita minum, jelas pasti kita akan banyak buang air kecil. Nah, tapi kalau pada malam hari kan kita lagi tidur, kita nggak sambil minum gitu ya tidurnya ya.
ya otomatis seharusnya kita tidak sering kencing. Kalaupun kencing paling cuma 1 kali lah ya, atau 2 kali itu udah paling banyak kita kencing. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali kita kencing di malam hari, terbangun ya, sampai terbangun untuk kencing di malam hari, itu hati-hati, itu masuk kategorinya poliuria. Ya, hati-hati, itu salah satu gejala klinis pada diabetes mellitus. Lalu ada juga polifagia. Polifagia itu bawaannya cepat lapar, ya. Cepat lapar, bawaannya lapar terus. Tapi ini sih agak-agak beda tipis dengan ini ya, hobi makan ya. Kalau hobi makan gitu kita banyak makan, bawaannya cepat lapar, berat badan naik. Nah, tapi kalau pada diabetes itu, padahal dia cepat lapar, ya, polifagia, tapi malah berat badannya menurun, bahkan bisa menurun secara drastis. Selain itu juga kalau dites urinnya itu manis, ya, atau glukosuria, jadi ada kandungan gula di dalam urinnya. Lalu walaupun tadi banyak makan, ya, tapi badannya lemah, ya, lemah dan cepat lelah. Terus nafasnya bau keton, terus merasakan kesemutan baik pada jari-jari tangan maupun kaki, juga bisa jadi merasakan gatal-gatal pada kulit ya. Penglihatan kabur, kalau ada luka itu sulit sembuhnya dan juga gairah seks yang menurun. Jadi kalau teman-teman yang mengalami gejala-gejala ini, waspadai, jangan-jangan sudah mulai kena diabetes. Slide. Nah, di sini yang mau saya bahas soal perbedaan antara diabetes yang tipe 1 dengan diabetes tipe 2. Nah, di sini dia sama-sama gula darahnya tinggi. Tapi yang membedakan antara tipe 1 dengan tipe 2 apa ya? Itu terletak pada patofisiologinya. Ya, jadi kalau kita bahas soal gula darah itu erat banget hubungannya dengan insulin. Gitu ya. Jadi insulin ini itu ibaratnya seperti kunci yang membuka gembok di dinding-dinding gerbang-gerbang sel kita supaya nanti pintunya terbuka. Lalu kalau pintunya kebuka, gula darah dari dalam darah itu bisa berpindah masuk ke dalam sel untuk diolah, untuk dimetabolismekan gitu ya. Jadi nggak numpuk di dalam darahnya karena dia terjadi perpindahan ke dalam sel sehingga di dalam darah bisa terjadi penurunan kadar gulanya. Dan di sini inilah yang letak perbedaan pada diabetes 1 dan diabetes tipe 2. Kalau yang tipe 1 itu insulinnya atau kuncinya itu kurang gitu ya. Jumlah kunci yang dihasilkan itu kurang. Jadi memang ada masalah pada pankreasnya. Pankreas itu dia kurang dalam memproduksi insulin. Otomatis karena insulin yang diproduksinya lebih sedikit, otomatis berarti gembok atau gerbang yang bisa dibuka jadi otomatis lebih sedikit. Gitu ya. Karena lebih sedikit berarti kecepatan perpindahan gula dari dalam darah ke dalam sel itu juga otomatis jadi lebih lambat. Sehingga gula darah bisa berpotensi untuk menumpuk di dalam darah gitu ya. Nah, sekarang bedanya dengan yang tipe 2, kuncinya banyak nih ya, insulinnya banyak, cukup sebenarnya. Nah, tapi insulinnya ini atau kuncinya ini itu nggak match dengan gemboknya. Gitu, karena nggak match dengan gemboknya, sehingga nggak banyak juga, sama juga ya, tidak banyak gerbang yang bisa dibuka. Otomatis gula darah jadi tertahanlah di glukosa itu bisa tertahan di dalam darah, nggak bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Jadi di situ letak perbedaannya, ya. Kalau tipe 1 memang insulin yang kurang. Nah, kalau yang tipe 2 itu insulinnya ada cukup tapi nggak bisa buka pintu gitu ya. Sehingga kedua-duanya sama-sama mengakibatkan gula darah menumpuk di dalam darah, nggak bisa masuk ke dalam sel. Slide. Nah, ini tadi ya, proses yang seharusnya terjadi di dalam tubuh kita, itu ada namanya, tubuh itu kan selalu menjaga yang namanya kondisi homeostasis atau kondisi yang seimbang. Gitu ya, akan selalu berusaha menjaga kondisi yang seimbang. Nah, kondisi seimbang itu kalau untuk gula darah itu berapa? Yaitu kadarnya itu di bawah 110 mg per desiliter darah. Nah,
gula itu kan kita pakai terus-terusan, ibaratnya kan dia merupakan salah satu bahan baku untuk menghasilkan energi. Untuk menghasilkan energi itu gula yang di dalam darah akan diambil. Nah, akan diambil ke dalam sel, baru nanti di dalam sel dimetabolisme menjadi energi. Sehingga pada saat kita lama-lama di dalam darah ini, gula ini bisa makin lama makin menurun. Karena kan diambil terus untuk kita pakai kerja, gitu ya. Nah, pada saat kita nanti menurun gula darahnya, itu akan merespon ke otak kita. Nah, direspon ke otak kita, kalau gula darah kita kurang, itulah yang akan kita persepsikan sebagai rasa lapar. Nah, makanya nih kalau teman-teman tuh ngerasa, aduh lapar deh, jangan-jangan nih gula darah lagi menurun, gitu. Suatu respon tubuh untuk mengembalikan lagi posisi homeostasisnya tadi itu. Nah, pada saat kita tadi respon lapar, ini kan bisa dua respon, ya kan? Bisa kita langsung makan, bisa juga kita belum tentu langsung makan. Mungkin entah lagi di tengah pekerjaan, seperti itu kan. Tapi apakah kita langsung pingsan, lemes? Enggak juga. Nah, jadi kalau seandainya nih, pada saat kondisi lapar tadi kita langsung makan, itu yang akan terjadi adalah kita langsung makan, maka gula darah kita akan langsung tinggi jumlahnya. Nah, langsung tinggi, langsung naik kan gula darahnya. Pada saat gula darah kita naik, kita tadi punya pankreas kita itu akan menghasilkan yang namanya insulin. Nah, insulin inilah tadi yang akan jadi kembali berproses. Insulin inilah yang nanti akan membuka gerbang-gerbang atau gembok-gembok di dalam sel kita. Yang dia buka itu ada dua tempat. Yang pertama yang dia buka adalah pintu-pintu di sel belum. Back lagi, pintu di sel otot kita. Ya, pintu di sel-sel otot kita supaya gula itu bisa dimasukkan ke dalam sel-sel otot, diproses menjadi energi. Tapi kan nggak semuanya bisa dipakai, nggak semuanya perlu dipakai untuk si sel otot. Sisanya yang tidak terpakai oleh sel otot itu akan disimpan di liver gitu sebagai cadangan kalau nantinya dibutuhkan. Nah, karena terjadi perpindahan ini, lama-lama gula darah yang tadi sempat tinggi karena kita baru habis makan, itu lama-lama akan menurun lagi sampai ke kondisi normal. Seperti itu. Nah, itu kalau seandainya teman-teman begitu ada respon lapar di otak kita, itu langsung mengisi ulang dengan makan. Nah, tapi kan kadang-kadang kita nggak langsung makan nih, ya kan? Mungkin lagi di tengah jalan, atau mungkin lagi di tengah pekerjaan, atau ya pokoknya nggak bisa langsung makan deh, gitu kan? Nah, itu akan terjadi respon juga di dalam tubuh kita, karena nggak langsung diisi sesuai yang permintaan oleh tubuh. Nah, itu gula darah kita kan akan semakin turun. Nah, pankreas kita untuk antisipasi awal, dia juga akan mengeluarkan kali ini bukan insulin, tapi glukagon namanya. Nah, glukagon ini justru adalah kunci untuk membuka pintu-pintu di liver kita, di mana tadinya liver itu tempat penyimpanan cadangan gula, gitu ya. Nah, tempat penyimpanan cadangan gula itu dibuka. Nah, sementara kita belum dapat asupan yang dari luar, kita pakai dulu simpanan kita dari liver. Nah, dari liver ini gulanya ditarik, dimasukkan ke dalam darah, baru nanti yang di dalam darah ini akan ditarik kembali di sel-sel otot kita, untuk nanti diambil menjadi bahan untuk memproduksi energi. Makanya kenapa kita kadang-kadang tuh walaupun kita lapar, tapi kita masih bisa tahan nih untuk beraktivitas karena kita masih punya simpanan di liver kita. Begitu ya. Slide. Nah, ini ada beberapa prinsip ya penata laksanaan dalam diabetes mellitus. Slide. Nah, yang pertama, kalau umpamanya nih kita ditemukan gula darah kita naik gitu ya, itu kita nggak langsung minum obat. Ya, biasanya yang kita lakukan adalah pertama kita akan merubah pola makan dan juga olahraga. Ya, diatur dulu diet dan exercise-nya. Gitu, nanti diatur dulu, kalau seandainya sudah kita lakukan dan hasilnya membaik, ya sudah tinggal diteruskan saja menjaga pola makan dan olahraganya. Tapi kalau seandainya kita dengan perubahan pola makan, dengan olahraga ternyata gula darahnya tidak membaik, baru nanti tahap berikutnya kita bisa memberikan terapi obat-obatan untuk menurunkan kadar gula. Nanti kalau obat-obatan ini juga tidak mempan lagi untuk mengontrol kadar gula darah kita, barulah terakhir kita berikan terapi insulin. Slide.
Nah, memperkenalkan flavanol ya, yang diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol murninya alamiah. Slide. Slide. Ya, oke. Nah, flavanol sendiri itu dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Di mana di sini kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu sudah terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi ini kalau seandainya kita mengkonsumsi kokoa flavanol, untuk jangka pendeknya kita akan mendapatkan manfaat terjadinya dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah kita. Tapi kalau kita rutin nih konsumsinya, kita akan mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan. Namun tentunya teman-teman, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi itu juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, untuk penderita diabetes, itu biasanya kita melakukan intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung flavanol, itu ternyata itu ada efek-efek yang menguntungkan, baik pada oksidasi LDL-nya, agregasi trombositnya, lalu terjadi juga efek pada sensitivitas terhadap insulin, fungsi endotel, dan juga tekanan darahnya. Nah, pada pasien diabetes, kondisi-kondisi seperti gula darah yang tinggi, itu kan dia kan terus-terusan ya, gula darahnya kondisinya tinggi, terus-terusan, terus juga berkepanjangan juga. Nah, kondisi ini itu tuh bisa merusak nitric oxide kita, sehingga ketersediaannya itu jadi makin lama makin menurun. Kalau nitric oxide kita kurang, ini akan berpengaruh sekali terhadap elastisitas pembuluh darah kita. Akibatnya, itu dilatasi pembuluh darah kita semakin melemah, dan akhirnya nanti bisa mengarah kepada disfungsi endotel. Nah, pada penelitian, itu setelah 30 hari dilakukan intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung tinggi flavanol, itu sekitar di atas 371 mg flavanol 3 kali sehari. Kalau di atas 371 mg itu estimasinya sekitar 5 gram. Ya, 5 gram kokoa flavanol kita diminum 3 kali sehari, itu ternyata terjadi peningkatan dilatasi pembuluh darah yang setara dengan intervensi jangka panjang pada aktivitas fisik, penggunaan obat-obatan kardiovaskular, dan juga insulin. Jadi ini bagus banget buat teman-teman yang mengalami diabetes. Seperti tadi ya, salah satu terapi diabetes bisa dengan terapi insulin, dengan obat-obatan, belum lagi harus disuruh olahraga, jaga pola makan. Nah, ternyata dengan 30 hari mengkonsumsi kokoa flavanol 3 kali 5 gram, itu punya efek yang hampir sama atau setara dengan usaha-usaha kita tadi untuk memaintain diabetes kita. Ya, seperti tadi olahraga, obat-obatan, dan juga insulin. Slide. Nah, selain itu juga di sini seperti tadi ya, kita tahu kalau flavanol ini cara mudah rusak gitu ya kalau cara pengolahan atau ekstraksinya tidak tepat. Nah, di sini kita sudah punya paten ya dari produsen kita yaitu Berkalabout, di mana metode yang mereka gunakan itu sudah mereka patenkan karena sudah dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami, di mana kalau dibandingkan nih dengan cara-cara konvensional yang selama ini sudah dilakukan, itu berpotensi untuk menghancurkan kadar flavanol di dalam kokoa. Slide. Selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana kita bisa dapat klaim ya, dapat mengklaim manfaat produk yang di sini itu kita sudah dari penelitian yang sudah sangat banyak sekali ya, bahwa kokoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya itu akan berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi buat teman-teman, untuk maintenance itu sebenarnya pada dasarnya cukup 5 gram sehari, itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh kita akan flavanol. Namun tadi ya, seperti sudah ada juga dikatakan dalam hasil research, buat teman-teman yang memang kebetulan mungkin ya sudah mengalami diabetes, atau ada saudaranya, kenalannya, prospeknya yang mengalami diabetes, boleh dianjurkan untuk mengkonsumsinya mulai dari 3 kali 5 gram supaya
efeknya bisa semakin lebih baik juga dan semakin mendukung usaha-usaha kita untuk menjaga kadar gula darah kita lebih stabil. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk materinya hari ini luar biasa sekali ya dok ya mengenai diabetes. Sepertinya diabetes ini penyakit sudah yang umum sekali ya dok ya karena penyebabnya banyak sekali. Seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Dokter Winda. Oke dokter, sebelum saya bacakan chat ya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari para member kita yang luar biasa hari ini, saya akan menampilkan acara-acara yang dilaksanakan oleh FAI dalam waktu dekat. Oke, baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi bersama Dokter Winda, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di handphone Bapak Ibu ya, di nomor 0878 1706 6067 ya. Bisa bertanya mengenai produk ataupun masalah kesehatan atau juga tentang keluhan-keluhan kesehatan Bapak Ibu. Nah, ini kita ada promo yaitu FI Legend of Sponsor. Caranya mudah sekali dengan mengumpulkan minimal 600 poin Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan hadiah yang ada di layar Bapak Ibu yang ada mobil, motor, dan juga laptop. Terus nanti malam bagi Bapak Ibu yang ingin mengajak keluarga ataupun rekannya untuk bergabung bersama FAI bisa mengikuti nih bisnis review bersama Bapak Adam di hari Selasa tanggal 7 September jam 8 malam. Linknya masih sama ya Bapak Ibu ya, masih sama yang seperti link seperti biasanya. Kemudian nanti di hari Kamis kita ada seminar kesehatan yaitu judulnya masih sama Cocoa Flavanol untuk diabetes bersama Dr. Winda di hari Kamis tanggal 9 jam 8 malam. Kemudian bagi warga Bandung bisa mengikuti juga nih bisnis preview bersama Bapak Yaumil Putra di hari Minggu tanggal 12 September jamnya jam 1 siang di Rumah Makan Ampera Karasa Kota Bandung. Ayo Bapak Ibu yang ada di Bandung bisa langsung mengikuti bisnis preview bersama Bapak Yaumil Putra. Oke, baik. Langsung saja ya, saya bacakan ya dok ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita mulai dari Bapak Agus ya. Halo Dokter Winda, siang. Aku mau bertanya nih, kalau ada gula darah yang belum makan nilainya 224, apakah boleh konsumsi Cocoa Flavanol yang warna merah atau baiknya yang original? Gimana dok? Silahkan. Nggak sekalian yang bawahnya saya. Oh, oke, masih ada lagi ya. Dari Bapak Agus juga, tolong infokan berapa kali minum Cocoa Flavanol untuk menormalkan gula darah. Silakan. Begini, pada dasarnya sebenarnya baik yang merah maupun yang hijau itu sama aja kok. Itu hanya rasanya aja yang membedakan. Yang merah itu kan ada rasa manis, namun rasa manisnya itu bukan dari gula, melainkan dari stevia, sehingga itu tetap aman bagi penderita diabetes ya, tidak mengakibatkan kenaikan gula darah juga seperti itu. Jadi tetap aman kok baik yang merah maupun yang hijau. Namun kalau saya boleh kasih saran, saya sih tetap lebih menganjurkan lebih baik yang hijau ya, karena selain apa namanya ya, memang mungkin rasanya kurang nyaman ya buat teman-teman apalagi yang nggak biasa minum yang pahit-pahit gitu ya. Itu mungkin agak nggak nyaman. Tapi ini saya mau sharing juga sedikit. Rasa pahitnya itu malah membantu kita juga untuk mengkontrol selera makan gitu. Dimana jadi kita jadi nggak gampang bawaannya tuh gampang lapar. Nah itu sih kalau menurut saya pribadi ya untuk kelebihan yang warna hijau gitu. Tapi kalau memang nggak tahan sama yang pahit-pahit gitu ya rasa originalnya, boleh nggak apa-apa konsumsi yang warna merah. Yang penting jangan ditambahin gula lagi ya. Nah, lalu kalau untuk menormalkan gula darah, nah ini juga perlu diingat untuk Bapak Agus, Cocoa Flavanol itu bukan penurun gula darah, tidak. Tapi dia meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Seperti tadi yang saya jelaskan,
Insulin itu tadi dia perannya adalah untuk membuka gembok, ya kan? Dia kan kunci. Nah, sehingga dengan meningkatkan sensitivitas insulin, itu gerbang pendahannya itu bisa lebih cepat. Penurunan gula darahnya bisa lebih cepat dan lebih efektif. Jadi bukan dia yang menurunkan gula darah secara langsung, enggak. Tapi dengan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Nah, tapi tetap aja ya, meningkatkan sensitivitas terhadap insulin ini kan juga butuh waktu. Maka biasanya sih kita kalau dari hasil penelitian, yang paling ideal memang kita evaluasinya 1 bulan ya, 30 hari baru kita evaluasi gitu ya. Jadi bukan sekali minum langsung turun gula darahnya ya. Dan di sini yang dianjurkan boleh minum mulai dari 3 kali 5 gram setiap harinya. Oke, baik. Jadi bisa dimulai dari konsumsi 5 gram ya Bapak Agus ya. Oke. Selanjutnya dari Bapak Patar. Kadar protein dan gulanya berapa ya Bu? Silahkan. Kalau untuk kadar protein dan gula mungkin bisa dicek saja Pak ya di kemasannya. Mungkin Diana boleh dibantu. Oke, baik saya bantu ya dok ya. Untuk kadar proteinnya itu hanya 1 gram per 5 gram. Per 1 sendok tehnya itu hanya 1 gram protein. Dan gulanya di sini itu bentuknya kalau yang merah ya, ini gulanya bentuknya dari stevia itu hanya 1 gram. Jadi walaupun ada 1 gram itu pun tidak akan dikenali oleh tubuh rasa manisnya. Kalorinya juga gitu. Maka kalorinya tetap di 20 kilokalori. Sama seperti yang hijau juga sekitar 20 kilokalori. Oke. Oke, sudah cukup jelas ya Bapak Patar ya. Selanjutnya dari Bapak Nizamuddin, bagaimana kalau penderita diabetes juga cuci darah? Diabetes dan ginjal ya dok ya. Silakan dok, bagaimana terapinya? Ya, justru ini malah bagus karena kan sebenarnya salah satu komplikasi juga pada diabetes itu adalah gagal ginjal. Gagal ginjal itu bisa menjadi salah satu komplikasi dari diabetes ya, sehingga bisa beresiko akibatnya cuci darah. Ini Jadi langsung sehat ya. Sekaligus kita bantu untuk memperbaikinya kedua-duanya baik diabetes maupun ginjalnya. Cuman di sini memang untuk cara konsumsinya juga pada dasarnya sama ya, 3 kali 5 gram juga sehari. Cuman karena berhubung sudah cuci darah, berarti kan ada pembatasan asupan cairan. Nah, di sini lebih ke pelarutan cairan untuk flavanolnya aja. Jadi dilarutkannya biasanya kan mungkin kalau teman-teman biasa bikin flavanol itu airnya itu sekitar 100 sampai 150 mili gitu kan. Nah, kalau yang untuk cuci darah itu nggak harus sebanyak itu kok airnya. Ya, dibikin lebih kental aja, sekitar dilarutkan dalam 20 sampai 30 mili air aja juga cukup kok, nggak apa-apa. Yang penting larut doang. Setelah larut tinggal diminum aja gitu. Jadi nggak masalah. Oke, baik. Jadi memang untuk pada penderita ginjal ini sendiri yang perlu diperhatikan cairannya ya dok ya. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali ya. Dari Bapak Agus Muharam, bila ada saudara atau kawan-kawan kita yang sedang melaksanakan pengobatan atau terapi penyintas gula dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter, apakah dibenarkan juga konsumsi flavanol? Silakan dokter. Iya, boleh kok nggak ada masalah ya dikonsumsi juga bersama dengan flavanol. Nanti cukup diberi jarak aja, timing waktu konsumsinya diberi jarak. Jadi biasanya sih yang kita anjurkan untuk pemberian flavanol itu diminum sebelum minum obat-obatan yang dari dokter. Jadi ibaratnya nanti flavanol tadi kan kita sudah saya jelaskan juga ya di awal. Kalau flavanol itu kita untuk short term effect-nya pada saat kita konsumsi flavanol itu akan terjadi pelebaran atau dilatasi pembuluh darah. Nah, di sini itu akan membantu banget untuk pengobatan obat-obatan yang dikonsumsi setelahnya supaya nanti distribusinya bisa lebih lancar gitu. Jadi malah bisa bagus. Jadi seperti Mbak kata nih buat nanti for rider obat-obatan yang diminum seperti itu. Jadi efektivitasnya juga bisa semakin baik untuk obat-obatan yang dikonsumsi. Oke, baik. Jadi kurang lebih jalannya dulu ya dok ya. Kita bersihin dulu, kita rapikan dulu jalannya. Oke, selanjutnya dari Ibu Marliza, siang Bu Dokter, saya mau nanya, kalau untuk penurunan berat badan ya, sebaiknya berapa miligram sehari dan orangnya banyak penyakit yang lainnya, dia obesitas juga.
Iya, Chat ini aja. tuh sebenarnya sama juga ya, Ibu. Pada dasarnya ini kan bisa sekali tepuk nih semua bareng-bareng, kayak seperti itu kan. Nah di sini 3 kali 5 miligram, sekitar 15 lah ya, 15 miligram sehari. Nah ini boleh ditingkatkan nanti ya, tapi di trial dulu aja 3 kali 5 atau mau sekali minum langsung 15 miligram, terserah juga nyamannya bagaimana ya. Nah nanti jadi sehari 15 miligram, di trial dulu apa yang dirasakan dalam tubuhnya. Kira-kira kalau sudah enak, sudah mulai cocok, itu nanti bisa bertahap ditingkatkan. Gitu ya, ditingkatkan jadi 20, lalu nanti jadi 25 miligram sehari. Nah, untuk pembagiannya, untuk berapa kali minum, nanti itu kan terserah kepada pasiennya sendiri nyamannya gimana. Ya. Oke, selanjutnya Oke, selamat siang Mbak Diana. siang Pak Marcel. Mbak Diana, saya mau bertanya nih. Oke, baik. Mohon maaf Bapak, saya bacakan dulu yang dari chat boleh? Nanti kita ada kesempatan bagi yang ingin bertanya melalui mikrofon. Oke, siap. Ya, kita berikan Ya. kesempatan Ditunggu yang ya. sudah mengetik dulu. Nanti saya panggil ya Pak ya. Oke, makasih. Iya, oke baik. Terima kasih Bapak. Oke, kemudian dokter saya lanjutkan ya dari eh, Bapak Patar. Dokter Winda, ada nggak efek jika minum flavanol tetapi tetap pakai insulin? Silakan dok. Tentu ada lah pasti ya, untuk efeknya pasti ada, tapi ini akan berbeda-beda per masing-masing orang. Ya, berbeda masing-masing orang, ada yang karena kan sebenarnya sih bukan karena konsumsi flavanolnya sih, tapi karena insulinnya gitu. Biasanya karena insulinnya. Di sini itu kan pada saat kita konsumsi flavanol, itu kan dia akan membukakan jalan, terus juga dia akan meningkatkan efek sensitivitas terhadap insulin, sehingga pada saat nanti diinjeksikan insulinnya, ya, disuntik insulinnya, itu tuh insulinnya jadi lebih, efektivitasnya itu jadi lebih meningkat. Nah, kalau seperti ini pada beberapa orang ada juga yang rasanya tuh jadi lebih kayak malah jadi oyong gitu ya, karena terasa seperti seolah-olah jadi kayak overdosis insulinnya gitu ya, karena jadi lebih efektif seperti itu. Sebenarnya sih ini apakah baik itu karena konsumsi flavanol ataupun enggak, ini yang sering sekali menjadi penyakitnya atau kesalahan yang sering dilakukan oleh penderita diabetes, yaitu supaya gula darahnya turun. Itu suka banget ya, kadang-kadang beberapa orang diabetes itu melakukan kesalahan, supaya gula darahnya turun, itu nggak makan tapi minum obat. Ini nggak boleh, ya. Jangan minum obat gula kalau seandainya belum makan atau nggak makan. Itu malah bisa bikin gula darahnya terlalu drop nanti, dan itu malah bisa lebih mengancam jiwa ya. Jadi teman-teman jangan coba-coba seperti itu ya, gitu. Jadi sebenarnya kalaupun terjadi efek, bukan karena flavanol atau insulinnya, jangan-jangan karena nggak makannya, gitu ya. Jadi tetap makan. Jadi mungkin boleh nih urutannya nanti minum dulu flavanol, ya minum flavanol, habis itu makan, baru injeksi insulin. Ya, jadi supaya itu akan membantu meminimalisir efek yang kurang enak ke tubuh gitu ya, tapi bisa memberikan efek yang lebih baik, terutama kepada kadar gula darahnya gitu. Oke, baik. Semoga cukup jelas ya Bapak Patar ya untuk jawabannya. Saya lanjutkan kembali ya dok ya, dari Bapak Agus. Halo Diana dan Dokter Winda, terima kasih untuk jawabannya yang tadi di atas ya dok ya. Nah, beliau bertanya, kalau untuk penderita ginjal, apakah boleh minum cocoa flavanol? Boleh, tadi kan juga udah dijelaskan ya, untuk yang ginjal, bahkan yang sudah cuci darah, itu boleh, tetap boleh kok konsumsi cocoa flavanol, nggak masalah. Ya. Oke, baik. Jadi memang yang perlu diperhatikan untuk gagal ginjal itu cairannya ya dok ya? Ya. Oke, jadi tidak masalah. Kemudian dari Bapak Ujang, Dokter Winda, kalau gula darah tinggi tapi tensinya rendah, bagaimana konsumsi flavanol yang dianjurkan dok? Silahkan. Nah, kalau seperti ini sama juga, tetap ya, gula darahnya tinggi, tensinya rendah, itu tetap bisa mengkonsumsi cocoa flavanol mulai dari 3 kali 5 gram. Cuman memang sama juga halnya kepada teman-teman yang lain dengan case yang berbeda juga, ya. Pada dasarnya sama.
ini pada saat kita konsumsi flavanol, itu reaksinya bisa berbeda-beda pada masing-masing orang. Ya, ada beberapa minum flavanol itu malah jadi apa ya bilangnya ya? Ada yang malah sampai malah keringan. Nah, ini akan berbeda-beda. Ini boleh di-trial dulu ya. Idealnya sih secara riset itu memang dosis yang dikonsumsi sebaiknya adalah 3 kali 5 gram. Namun belum tentu tubuhnya itu bisa langsung menerima sebanyak itu. Jadi nanti boleh di-trial dulu ya. Coba 3 kali 5 gram, kira-kira badannya nyaman nggak? Kalau nyaman ya udah langsung aja terusin 3 kali 5 gram. Tapi kalau nggak nyaman boleh di-adjust dulu mulai dari 1 atau 2 kali 5 gram. Gitu. Nanti bertahap setelah lebih enak baru nanti bertahap dicoba ke 3 kali 5 gram ya. Oke, baik. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing ya, Dok ya. Oke, selanjutnya saya ke Ibu Mariati. Selamat siang, Ibu. Saya tanya kalau gula diabetesnya sudah sampai 500, kolesterolnya juga sudah tinggi, berapa miligram yang harus dikonsumsi? Kemudian yang hijau atau yang merah? Silakan, Dok. Oke. Nah, di sini tetap sama juga ya. Kalau berdasarkan risetnya, Bu, itu dianjurkan mulai dari 3 kali 5 gram. Tapi ini boleh lebih dari 3 kali 5 gram, karena saya lihat sih kondisinya agak lumayan berat ya. Tapi tetap kembali lagi kepada reaksi tubuhnya. Ya, reaksi tubuhnya ini bagaimana? Langsung kuat nggak nerima 3 kali 5 gram? Takutnya nggak kuat juga jangan langsung dipaksain. Ya, disesuaikan aja dengan kondisi tubuhnya. Tapi targetnya adalah 3 kali 5 gram. Nanti setelah sudah lebih enak, nanti bertahap ditingkatkan dosisnya. Nah, kalau untuk yang hijau atau yang merah, saya sih kembali lagi tetap lebih merekomendasikan yang original, yang hijau ya. Oke, baik. Tapi dua-duanya bagus ya, Dok ya? Tidak Bagus, masalah. bagus, nggak masalah. Oke, kemudian dari Bapak Irfan Aliando. Siang, Bu Dokter, kalau lagi buang-buang air ya, nggak apa-apa minum flavanol kan? Nggak apa-apa, nggak ada masalah, tapi tetap ya ibarat kata nih buang-buang airnya bukan flavanol yang mengobati nanti, tetap aja sih sebaiknya itu ditangani juga ya buang-buang airnya ini penyebabnya apa dan ditangani sesuai dengan penyebabnya supaya masalahnya bisa mereda lah buang-buang airnya gitu. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan lagi ya, Dok ya, ke Bapak Nizamuddin. Bu Dokter, sejak umur berapa boleh konsumsi koko flavanol dan ukurannya berapa gram? Bagaimana kalau anak demam tinggi, apa boleh diberikan? Silakan, Dokter. Oke, kalau untuk umurnya itu sih sebenarnya mulai dari usia 2 tahun ke atas sudah boleh kok untuk konsumsi koko flavanol sebenarnya. Ya, sudah boleh. Cuman saya selalu mengatakan pada dasarnya anak-anak itu masih bagus kok. Ya, dari segi gizi, kondisi tubuh, kesehatannya pada dasarnya masih bagus. Jadi belum perlu-perlu banget. Tapi kalau mau dikasih nggak masalah. Mulai dari usia 2 tahun udah boleh. Tapi dosisnya mungkin lebih kecil ya. Jangan seperti yang orang dewasa kan 5 gram. Mungkin buat anak-anak bisa dimulai dari 3 gram saja gitu. Nah, kalau lagi demam tinggi, boleh nggak apa-apa dibantu diberikan koko flavanol. Itu juga bisa membantu untuk mengurangi inflamasi pada tubuhnya karena di dalam koko flavanol itu ada efek antiinflamasi. Itu juga bisa membantu untuk mengurangi demamnya juga. Oke, baik. Tapi kalau yang anak-anak yang sehat, nggak apa-apa juga ya, Dok ya? Ya, kalau mau cicipin punya orang tuanya nggak masalah. Oke, baik ya. Jadi memang ini aman ya, Dok ya, karena memang koko flavanol ini merupakan nutrisi tambahan ya. Kemudian saya lanjutkan lagi dari Ibu Rina Aprina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Kenalkan nama saya Rina dari Pekanbaru Riau. Wah, jauh ya. Mau nanya kira-kira mengatasi penyakit kolesterol apa obatnya, Dokter? Kalau untuk Silakan. kolesterol sebenarnya biasanya kalau dari obat-obatan ya, obat-obatan itu ya biasa saya sih biasa meresepkan golongan statin ya, seperti simvastatin, atorvastatin, macam-macam. Ya sebenarnya kalau itu sih ada banyak pilihannya. Cuma kalau di sini kita mau ngomongin soal flavanol untuk kolesterol, itu juga dia bisa
ya untuk kolesterol, di mana sebenarnya bukan menurunkan kadar kolesterolnya, tapi lebih ke menjaga kolesterolnya itu tidak teroksidasi, sehingga walaupun mungkin agak tinggi, tapi tidak menyebabkan masalah bagi kesehatan kita. Jadi lebih ke sana perannya. Karena walau bagaimanapun kolesterol itu sebenarnya kita tetap butuhkan juga ya, kolesterol ya, untuk pembentukan hormon ya dan macam-macam gitu ya. Kalau kita kurang kolesterol pun itu malah bisa bikin kita jadi masalah juga terhadap hormonal kita, dan kalau kita terganggu hormonal kita, metabolisme tubuh kita juga pasti akan terganggu. Dan akhirnya nanti ada masalah baru lagi, berarti gitu ya. Jadi memang di sini lebih ke mencegah yang menyebabkan masalahnya gitu. Bagian yang bermasalahnya yang dicegah dengan kokoafavanol itu bisa bantu juga untuk konsumsi, untuk mengurangi, untuk menjaga kolesterol tetap terjaga gitu. Oke, jadi yang bagus tetap normal ya dok ya kadar kolesterol itu. Karena memang kolesterol itu tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, selanjutnya dari Bapak Patar ya. Dokter Winda, boleh konsul sedikit dok? Dokter Winda, apabila gula darah kita udah di bawah 90 ya, apakah tetap boleh minum kokooflavanol? Silahkan. Tentu boleh dong, nggak ada masalah, ya kan? Karena kan kalau gula darah itu, dia itu akan selalu naik turun. Ya, nggak butuh waktu untuk berminggu-minggu untuk naik turunnya gula darah. Gula darah itu hitungannya itu bahkan bisa per menit. Ya, per menit bisa terjadi perubahan kadar gula darah kita. Dia akan selalu naik turun. Jadi saat ini mungkin di bawah 90, 5 menit lagi belum tentu. Ya, bisa berubah. Kita makan sedikit langsung naik gula darah, ya kan? Kita demin nanti mulai menurun lagi. Jadi memang gula darah itu perlu di-maintain setiap hari, setiap saat gitu. Jangan cuman karena merasa oh sekarang udah di bawah 90, habis itu udah nggak usah jaga makan lagi. Enggak ya. Itu dia sangat apa ya? Sangat labil sekali gitu kan, sangat bergantung sekali pada asupan yang masuk dan yang keluar gitu. Jadi harus tetap terus dijaga. Dan memang kan kokooflavanol kan tidak hanya sekedar menurunkan gula darah, tapi kan masih banyak sekali manfaat yang lain, ya. Baik, terima kasih Dokter Winda ya. Saya lanjutkan lagi ya ke Bapak Agus. Halo Diana dan Dokter Winda, mau tanya lagi dong, apakah baiknya kokooflavanol diminum memakai air putih hangat atau dicampur dengan kopi hitam atau dicampur dengan susu agar gula darah bisa menurun? Silahkan dokter. Kalau saya sih pastinya akan lebih rekomen dengan air putih, ya. Hangat boleh, tapi jangan panas, ya. Tapi lebih baik tetap dengan air putih dibandingkan dicampur dengan kopi hitam atau susu. Walaupun sebenarnya dicampur pun dengan kopi hitam atau susu itu tidak akan merusak flavanolnya sih, tidak. Hanya ibaratnya nih kalau kita kombinasikan dengan kopi hitam dan juga susu, berarti kan ada tambahan kalori di sana. Bawaan dari kopi hitam dan susunya. Nah, ini mungkin bisa jadi berpengaruh terhadap gula darah nantinya. Nah, sedangkan kalau pada air putih kan tidak mempengaruhi kalori ya, jadi cenderung lebih kalorinya tuh hanya dari si flavanolnya saja gitu. Jadi kalau saya sih lebih rekomen tetap pada air putih hangat. Oke, air putih hangat ya dok ya, suhunya paling tidak di bawah 70 derajat ya dok ya, agar tidak rusak flavanolnya. Oke, selanjutnya dari Ibu Lina Swandi, selamat siang Mbak Diana dan Dr. Winda. Siang Ibu Lina. Ada pertanyaan dari teman yang mengalami gangguan pada ginjal dan hati ya dok ya. Saat ini kakinya bengkak. Oke, bagaimana cara pengaturan penggunaan flavanol? Berapa kali sehari dengan takaran air berapa mili? Terima kasih. Ya, nah kalau kondisi seperti ini sih sama juga sih Bu, kalau bisa sih targetnya ya 3 kali 5 gram targetnya. Cuman kalau seandainya belum langsung kuat, karena kan kebetulan ini juga kakinya bengkak, berarti memang sudah ada masalah nih. Biasanya itu ada masalah pada kadar protein juga nih di dalam darahnya gitu kan, makanya sehingga terjadi pembengkakan. Apalagi memang yang bermasalah pada ginjal dan hati. Nah di sini apa ya bilangnya ya, bisa jadi kalau pada saat konsumsi kokooflavanol di awal belum tentu badannya tuh langsung bisa terima, langsung bisa enak. Nah bisa jadi kan
agar jadi malah rasanya sakit-sakit seperti itu kan. Kasihan juga kalau pasien jadi kurang nyaman. Nah, ini boleh, nggak harus langsung dipaksain 3 kali 5 gram, boleh mulai dari 1 atau 2 kali 5 gram dulu. Gitu. Bertahap, nanti setelah udah lebih enak badannya, baru dinaikkan dosisnya secara bertahap. Nah, kalau untuk takaran airnya pada dasarnya sih pada ginjal, nah ini sudah disertai dengan cuci darah nggak? Kalau udah disertai dengan cuci darah kan otomatis ada pembatasan cairan, asupan cairannya. Nah, kalau seperti itu ya takaran airnya kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Ya seperti tadi 20-30 mili aja cukup kok untuk melarutkan kokoa Tapi kalau masih cukup bebas untuk minum air putihnya, ya pada dasarnya larutannya bebas aja. Terserah senyamannya aja, mau dibikin kental, mau dibikin agak lebih encer, senyamannya pasien aja, ya. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali ya dok ya, ke Bapak Ujang. Dokter Winda, saya sudah coba minum Flavanol, tapi baru pemula nih dok. Wah, luar biasa ya. Saya coba minum sebelum tidur malam tadi dan bangun tidur pagi tadi, cuma badan saya jadi capek-capek dok. Apa ini efek samping dari Flavanol ya? Silakan dokter. Bisa iya, bisa enggak. Ya, dua-duanya bisa iya, bisa enggak. Karena kalau seandainya memang dia karena ini kan saya juga kalau badan capek-capek ini evaluasi bisa banyak ya. Itu bisa mungkin apakah Bapak baru habis ada beraktivitas kah atau ada masalah pada posisi ya, postur tubuh gitu ya. Ada postur-postur tubuh yang bisa membuat otot-otot jadi berkontraksi agak berlebihan ya seharian itu bisa aja. Jadi ini bisa banyak banget. Tapi kalaupun dia akibat Flavanol, kemungkinannya memang akibat dari detoksifikasi, bisa juga dari pelepasan. Jadi pada saat mungkin Bapak habis beraktivitas cukup banyak juga seharian ini atau belakangan ini, jadi pada saat Bapak konsumsi Flavanol itu kan akan terjadi pelebaran pada pembuluh darah. Nah, pada saat terjadi pelebaran pembuluh darah bisa jadi itu terlepas yang namanya tuh sumbatan-sumbatan asam laktat hasil dari tadi aktivitas fisik yang Bapak lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, pelepasan asam laktat ini bisa juga bikin badan tuh jadi kayak agak kayak capek-capek, pegel gitu, seperti itu bisa juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, justru kan itu kan memang harus kita keluarkan kan, jangan dibiarkan tersumbat di otot-otot kita, sehingga kalau dibiarkan tersumbat ya itu malah semakin nggak baik juga nanti untuk kesehatan tubuh kita. Jadi nggak apa-apa itu supaya nanti tetap dikeluarkan. Perbanyak minum air putihnya aja Pak, sama dibawa istirahat dulu aja ya. Itu salah satu warning juga dari tubuh Bapak kalau tubuh Bapak butuh istirahat ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ina. Semoga menjawab ya Pak Ujang ya untuk jawabannya. Oke, kemudian dari Ibu Evi nih. Beliau ingin memberikan testimoni. Halo Bu Evi, bisa menyalakan kameranya Ibu? Kamera dan mikrofonnya ya. Bu Evi. Ya, halo, Halo Bu Evi. Mbak Diana. Iya, silahkan Ibu. Selamat siang, Dokter Winda. Siang, Ibu. Iya, Dokter Winda mau testing nih. Sekalian nanya, papa saya kan usianya 74 tahun dan divonis penyakit diabetes, luka di kaki hampir diamputasi. Oke. Ya, nah alhamdulillah setelah saya kencengin minum Flavanolnya, gula darahnya bagus dan Flavanol itu coklatnya langsung saya kasih ke lukanya, alhamdulillah mengering. Boleh ya saya tunjukin ya kakinya kalau gitu ya? Boleh banget Ibu. Ya, Teman-teman nggak apa-apa ya? Boleh ya ditunjukin ya? Boleh, boleh. Iya. Boleh ya. Boleh Ibu, silahkan. Boleh dong. Ya boleh ya, bentar ya. Ini dia, kenapa nggak dok? Belum kelihatan yang mana? Oh, oke. Bentar ya dok. Itu ditaburin ya? Itu kan coklat tuh saya taburin. Udah ya. Nah, kemarin kering, alhamdulillah kering. Nah kemarin itu bernanah dan berair gitu.
Oke, jadi langsung kering gitu ya Bu Evi ya? Langsung kering karena saya tempelin dan dikonsumsi sama papa. Alhamdulillah, dokter gula darahnya bagus, dan negatif COVID kemarin. Alhamdulillah. Terus terus jantung juga bagus. Nah, yang mau saya tanyakan juga, alhamdulillah itu udah bagus. Dan tidak, saya mau tanyakan Dokter Winda, itu kan Papa udah 74 tahun ya usianya, apakah masih boleh diminum, maksudnya flavanolnya itu sehari berapa kali ya? Dan takarannya berapa? Karena kan alhamdulillah itu udah mulai kering lukanya, dan diabetesnya juga, kadar gulanya juga udah bagus. Nah, terima kasih Dokter Winda atas penjelasannya. Iya, Bu Evi, bagus banget, keren banget ya testimoninya. Saya suka sekali yang ini. Luar biasa. Makasih banyak Bu Evi. Sehat selalu ya Bu Evi dan juga papahnya. Semoga cepat membaik kondisi diabetesnya. Salam dari Pekanbaru, Dokter Winda dan Mbak Diana. Oke, salam kembali Bu Evi. Nah, untuk Bapak, nanti mungkin dosis sebenarnya kan dosis yang dikonsumsi sekarang itu justru adalah dosis yang paling tepat. Untuk Bapaknya Bu Evi. Nah, ini sebenarnya dosisnya tinggal Ibu terusin aja sih. Sekarang yang diminum dosisnya berapa ya, Bu ya? Ya, saya kasihnya ke ini 1 sendok teh 2 kali 1 hari. Diterusin aja, Bu. Gak apa-apa, diterusin aja. Karena ternyata dengan dosis tersebut sudah cukup efektif kan untuk Bapak gitu kan. Tinggal diterusin aja. Pertahankan aja. Oke, makasih Dokter Winda. Sama-sama. Selamat Ibu. Thank you banget sharingnya. Baik. Baik, terima kasih Bu Evi untuk ceritanya. Akan jadi cerita pengalaman-pengalaman menarik nih buat yang Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Oke, terima kasih Bu Evi. Oke, selanjutnya. Mbak Diana. Iya, halo Pak. Iya, dengan Marcel, Mbak. Sudah Oke. bisa tanya? Oke, boleh. Silakan Pak Marcel. Oke, terima kasih ya. Ada yang saya mau tanyakan ini, Mbak Diana. Bagaimana kalau orang yang sudah terkena Parkinson? Apakah bisa dikonsumsi bareng dengan obat atau bagaimana? Oke, itu aja Mbak Diana ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dokter. Justru boleh banget kok Pak untuk diberikan ya pada kasus Parkinson, karena kan di sini kan sebenarnya Parkinson itu termasuk salah satu penyakit neurodegeneratif gitu ya, penurunan fungsi saraf otaknya. Di mana di sini biasanya terjadi penurunan ini memang karena faktor penuaan juga ya, faktor-faktor penuaan, aliran darah sudah mulai terganggu, melayang ke otak, akhirnya itu sel-sel persyarafannya itu kekurangan nutrisi. Karena kekurangan nutrisi, akibatnya jadi kurang sehat, lama-lama terjadi penurunan fungsi. Itulah akhirnya timbullah Parkinson. Ya, gejala-gejala Parkinson seperti itu sudah mulai timbul. Nah, ini justru bagus banget untuk dikonsumsi ya. Dimana di sini nanti dengan konsumsi cocoa flavanol itu kan juga akan meningkatkan juga stimulasi aliran darah ke otak, nutrisi jadi lebih baik, oksigenasi lebih baik. Ini juga bisa sekaligus juga merangsang juga untuk sensitivitas terhadap persyarafannya supaya itu bisa membantu menghambat progresivitas dari si Parkinson-nya gitu. Dan itu bisa banget untuk dikonsumsi dengan obat-obatan juga, cukup seperti biasa aja ya, diberi jarak waktu aja Pak. Gitu. Oke, makasih Dokter Winda dan Mbak Diana. Sama-sama Pak Marcel, terima kasih. Semoga cukup jelas ya Pak Marcel ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Agus Muharam ya. Konon katanya orang yang memiliki gangguan gula darah, faktor utamanya adalah genetik ya. Apa betul dok? Selanjutnya dengan konsumsi flavanol ini, apakah bisa merubah faktor genetik tersebut? Dalam arti generasi berikutnya dapat dipastikan tidak memiliki masalah dengan gula darah. Tentunya bisa ya dok ya. Silahkan dokter.
Oke, kalau dibilang faktor genetik, iya tentu. Tapi untuk akhirnya menjadi menderita diabetes itu bukan karena faktor genetiknya, tapi karena penurunan apa ya bilangnya ya, karena pola hidup gitu. Kenapa orang tuanya diabetes, anaknya ikutan diabetes? Karena biasanya orang tua tidak hanya menurunkan gennya saja kepada anaknya, tapi gaya hidup orang tua juga diturunkan kepada anak. Nah, jadi ibaratnya nih, kita namanya anak-anak, itu tuh pasti nggak tahu pola hidup seperti apa yang sehat. Anak-anak mana tahu sih? Ya kan? Yang tahu siapa orang tuanya. Nah, orang tuanya inilah yang akan menanamkan gaya hidup seperti apa kepada anaknya, memberikan pola makan yang seperti apa pada anaknya, itulah nanti yang akan dibawa anaknya sampai dewasa. Nah, jadi ibarat kata nih, kalau orang tuanya diabetes, terus habis itu nih yang diturunkan juga dididik anaknya itu juga malas berolahraga, ya, terus suka makan yang manis-manis, ya no wonder anaknya nanti sudah besar pun akan diabetes juga. Bukan karena genetiknya, tapi karena gaya hidupnya yang diturunkan oleh orang tua kepada anak. Makanya ini juga buat kita semua ya, yang sebagai orang tua, kalau kita tahu nih kita punya masalah kesehatan, punya bibit-bibit masalah bibit-bibit penyakit, ibarat kata seperti itu ya. Dan itu kan pasti akan kita turunkan ke anak-anak kita. Nah, supaya kita bisa mencegah biar mereka tidak terkena penyakit yang sama seperti kita, adalah yang kita didik kepada mereka, gaya hidupnya harus yang benar. Jangan gaya hidup kita yang salah gitu. Kalau enggak ya ujung-ujungnya dia akan berakhir sama seperti kita. Nah, jadi ibarat kata nih, namanya kita berkeluarga, apa yang dimakan orang tua itu juga yang dimakan anak. Jadi no wonder hasilnya akan sama. Beda seandainya nih dari kecil anaknya tuh tinggalnya berbeda dengan orang tuanya, ya, pisah dengan gaya hidup yang berbeda. Walaupun si anak ini memiliki faktor genetik yang sama dari orang tuanya, membawa faktor diabetes dari orang tuanya, belum tentu dia akan menderita diabetes karena dia tidak mengikuti gaya hidup orang tuanya. Gitu. Jadi nggak hanya semata-mata faktor gen saja, faktor gen pun kalau tidak ada faktor luar yang apa sih namanya ya, yang menstimulasi faktor gen itu, ya faktor gen itu tidak akan keluar. Dia hanya sekedar ada di situ aja dan tidak akan terpicu. Gitu. Dan untuk dan namanya faktor gen itu tidak bisa kita rubah. Ya, tidak bisa kita ubah kecuali kita terjadi mutasi gen. Jadi ya memiliki resiko untuk diabetes kalau kitanya sudah diabetes. Makanya kenapa saya ajak juga nih teman-teman untuk kita menjaga pola kita supaya kita turunkan kepada anak-anak kita nanti adalah pola-pola hidup yang benar supaya mereka tidak timbul gen yang jeleknya tadi. Gitu. Tapi mereka bisa tetap sehat. Gitu caranya ya. Oke, baik. Sore Bu Winda. Sore. Sore, Bapak. Mau nanya nih Bu, gini loh dokter, kan bulan kemarin sih ya kayaknya kan di COVID saya tuh cuma kecenderungan antara COVID ke diabetes itu ada hubungan nggak sih ya Bu dokter ya? Karena rata-rata kebanyakan yang terkena itu dia dibarengin sama diabetes loh. Ada juga sebagian mungkin dia udah pernah beli itu. Apakah ada fungsinya kalau kita tetap pakai flavanol, tapi kita tetap jalan yang namanya rawat jalan berdasarkan penyakit COVID kita gitu loh? Atau hubungannya apakah ada atau seperti apa itu Bu dokter? Ya, kalau antara COVID dengan diabetes itu masing-masing sih ya Pak. Iya. Jadi itu dua hal yang berbeda banget gitu antara diabetes dengan COVID. COVID itu adalah penyakit infeksius, ya, penyakit menular. Sedangkan diabetes itu bukan penyakit menular. Jadi ini nggak ada korelasi, sama sekali tidak ada korelasi. Cuman pasien diabetes itu lebih mudah untuk terkena COVID. Kenapa? Karena pasien diabetes biasanya imunitasnya lebih rendah.
Gitu. Artinya berarti kalau kita pakai flavanol bisa dong menambah imun kita ya untuk paling enggak counter lah kalau sedikit untuk mengcounter terjadinya COVID ya. Betul. Jadi di sini juga saya pernah juga, mungkin Bapak boleh juga nanti nonton juga ya, kita ada rekamannya juga di YouTube, itu yang saya bawakan tentang COVID gitu ya. Dimana di sini flavanol itu dia bukan mencegah kita terinfeksi sama COVID. Enggak, COVID bisa infeksi kita. Tapi virus yang masuk ke dalam tubuh kita, perkembangannya di dalam tubuh kita itu bisa dihalangi. Paling nggak bisa dinetralisir lah Bu Dok ya, kayaknya jadinya. Mungkin yang begini mencegah Pak, saya ini jelaskan kan dulu ya. ya. Jadi bukan dinetralisir, karena tugas untuk menetralisir virus itu adalah tugas sistem imun kita. Tapi flavanol itu menghambat aktivitasnya. Jadi dia nggak berkembang gitu. Ibarat kata nih, contohnya ya, di dalam virus COVID yang masuk ke tubuh kita, contohnya ada 200 virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau imun kita nggak kuat atau kita juga tidak konsumsi flavanol, si 200 ini akan cepat berkembang dari 200 jadi 400, jadi 800, jadi 1600. Seperti itu. Akhirnya itulah nanti kita mulai timbul gejala. Ya kan? Makanya orang penderita COVID kan ada berbagai macam gejalanya, ringan, sedang, berat. Itu akan tergantung berapa banyak virus yang ada di dalam tubuhnya. Semakin banyak, semakin berat gejala yang dirasakan. Nah, peran imun kita itulah nanti perannya untuk berperan sama si virusnya. Itu peran sistem imun kita. Nah, perannya cocoa flavanol itu adalah untuk menghambat perkembangan atau perbiakan dari si sel COVID-nya, supaya dari 200 tidak menjadi 400, tidak menjadi 800 gitu. Otomatis dari segi gejala kita pertama jadi lebih ringan, dan kedua tugas sistem imun kita otomatis lebih ringan, lebih mudah melawan 200 dibandingkan melawan 1600. Ya kan? Pasti dong. Jadi itulah perannya. Iya. Nangkep banget, asik banget sih keterangannya dari Ibu sih, jadi pengen nanya terus sih sebenarnya. Oke, baik Pak Patar, kami berikan dulu kesempatan yang lain ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Patar, semoga cukup menjawab pertanyaannya ya Pak ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan lagi ya Dok ya, dari Ibu Deska. Dokter Indah, saya mau tanya, saat ini saya sedang sariawan Dok. Manfaat dari minum cocoa flavanol, ada kegunaannya Dok, atau ada solusi lain? Silakan Dokter Indah. Ya, ini boleh banget Ibu konsumsi dengan cocoa flavanol, karena kan di dalam cocoa flavanol kan ada antioksidan dan antiinflamasinya juga, sehingga bisa membantu untuk peradangan pada sariawannya. Dan mungkin boleh juga, waktu itu pernah juga ada beberapa teman kita juga ya, beberapa member juga yang pernah share, itu pernah coba, jadi pada dasarnya sariawan itu luka juga ya, jadi pernah ada yang mencoba, itu cocoa flavanolnya dioleskan langsung pada sariawannya, dan itu bisa bikin sariawannya lebih cepat kering. Itu boleh juga Ibu Deska coba, ya. Oke, selanjutnya ya dari Ibu Evi, sama ya Ibu Evi Pekanbaru ya. Dok mau tanya dong, apakah penderita diabetes yang cenderung pecandu alkohol jika minum flavanol dapat mengurangi manfaat flavanol itu sendiri? Karena secara beliau tidak bisa meninggalkan kebiasaan minum minuman beralkohol tersebut. Terima kasih penjelasannya Dokter dan Mbak Diana. Silakan Dokter. Iya, kalau mengurangi manfaat jelas lah ya. Ibaratnya gini, bukan dia mengurangi efek flavanolnya sih. Cuman karena kan pertama mungkin tidak diminum berbarengan. Dan kedua, ibaratnya cocoa flavanol ini kan juga dia cepat ya reaksinya gitu kan. Cepat reaksinya, cepat diserap, jadi bisa jadi tidak langsung tidak sempat berinteraksi dengan minuman alkoholnya. Namun, ibarat kata tuh kalau seperti ini tuh kasusnya tuh ibarat kata sama aja kita kayak lagi bersihin rumah, Bu, lagi ngepel. Kalau sambil dipel, sambil orang tetap berlalu lalang, ya kita nggak bakalan beres-beres masalahnya, ibaratnya gitu.
Bukan berarti kita ngepelnya nggak bersih, cuman jadi apa ya? Kita pel baru dibersihin, udah dikotorin lagi, dibersihin, dikotorin lagi. Ya kapan selesainya kerjaannya ibaratnya gitu. Padahal kita udah bersih ngepelnya, orang langsung melintas lagi kotor, jadi nggak selesai-selesai. Ibaratnya tuh sama seperti ini. Baru mau coba dibenerin sama flavanolnya, dirusak lagi sama alkoholnya. Ya otomatis ya manfaatnya jadi nggak dirasakan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Oke, selanjutnya dokter, dari Ibu Marliza ya. Mbak Diana, saya boleh ngasih kesaksian. Saat ini saya sudah habis 1 box ya. Berat badan saya menurun dan kulit saya juga terasa lebih kenyal ya. Bu Marliza, masih ada Ibu? Bisa menyalakan kamera dan juga mikrofonnya untuk memberikan kesaksian seperti tadi Bu Evi. Karena tentunya kita akan memberikan hadiah menarik ya dok ya. Ya, makasih Mbak Diana, Bu Dokter. Halo Ibu, Halo juga. silakan Ibu. Kemarin saya ketemu temen, jadi kan pas dibilangnya kok badan Ibu kayaknya agak kurus. Jadi pas memang timbangan saya biasanya antara 66 sampai 67 ya. Pas saya nimbang, rupanya nurun 63. Padahal, padahal selama ini kan saya nggak pernah makan malam. Nah ini karena sering jalan sama Pak Hendra keluar kota, saya kan suka ngikutin mereka jadi makan malam. Saya pikir nih berat badan bertambah nih. Rupanya ngecil, alhamdulillah, mungkin karena saya udah 1 box ya. Nah udah tuh kulit kemarin kan kulit saya tuh kulit saya sebenarnya nggak bandel, pakai apapun nggak apa-apa gitu makanan. Tapi kemarin pas waktu makan baru berapa hari itu kayak apa? Kayak keluar bintik-bintik merah apa. Nah, udah habis 1 kotak, kulit saya kok jadi lebih halus gitu. Wah, aku pikir luar biasa nih. Jadi tadi promosi sama temen pada mau ke kantor hari Kamis. Alhamdulillah ya, makasih buat Pravanol, makasih buat Pak Hendra juga yang udah ngenalin saya ke bisnis ini ya. Mudah-mudahan membawa berkah. Gitu aja Mbak Diana, Bu Dokter. Oke, baik. Terima kasih Bu Marliza. Tentunya nanti kita akan memberikan hadiah menarik eksklusif dari FAI untuk Bu Marliza ya Bu ya, karena sudah memberikan kesaksiannya tentang konsumsi Cocoa Flavanol. Sore Mbak Oke, Diana. Sore. sore Bapak. Ya, dengan saya Winarno dari Jambi, Mbak Diana. Silakan Bapak Winarno. Ada yang mau saya tanyakan. Nah, ibu saya itu saat ini kan sedang dirawat di rumah sakit. Nah, kendalanya adalah diabetes dan juga kemarin terkena COVID juga. Okay. Nah, saat ini kan memang kondisinya masih di ICU. Nah, untuk Cocoa Flavanol ini apakah bisa disandingkan dengan obat-obatan yang saat ini diberikan oleh pihak rumah sakit, Dok? Dan bisa, apa dapatnya kalau memang kita gunakan Cocoa Flavanol ini? Ya, justru bisa Pak, nggak apa-apa. Sebenarnya pada dasarnya boleh banget ya untuk dikonsumsi berdampingan dengan obat-obatan yang diberikan dokter. Justru nggak ada masalah sebenarnya. Cuman di sini memang pertimbangannya adalah kebetulan kan ibunya kan sedang di ICU ya. Ya benar Dok. Nah, dimana kan di sana kan akses kan otomatis pasti lebih terbatas. Ya. Nah mungkin kalau untuk itu pemberian flavanolnya harus seizin dokter yang memegang. Gitu, itu aja sih palingan. Tapi sebenarnya pada dasarnya boleh, nggak ada masalah kok. Gitu. Siap, terima kasih Bu Dokter atas Sama-sama Pak Winarno. Cepat sehat ibunya ya. Baik, terima kasih Pak Winarno. Semoga ibunya cepat sehat ya Pak ya, supaya bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah jam 3:12 ya, seru sekali ya Zoom hari ini. Walaupun tadi kita ada kesalahan sedikit mengenai link Zoom-nya, kami dari manajemen memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri seminar kesehatan hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Selasa, di hari Kamis jam 8 malam dengan tema yang sama, Cocoa Flavanol untuk diabetes. Jangan lupa untuk selalu konsumsi Cocoa Flavanol dan patuhi protokol kesehatan. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Sore, Mbak Diana. Sore. Terima kasih. Selamat ya. Sore Mbak Diana, sore Bu Dokter Winda. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Wardana. Terima kasih Pak James.
Jadi pengen cium terus dokternya cantik pula tuh David. Kalau bisa malam aja. Bapak mah betah ngelihatnya. Bapak betah ngedengarnya yang mau acara. Sehat selalu Bu ya. Sehat-sehat semuanya. Amin Bu Dokter. Salam. Yang lebih penting adalah silaturahminya di antara kita senasional ya. Makasih Dokter Winda. Dokter Winda. Diana.